Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah yang saat ini berada di rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang melimpahkan karunia kepada kita berupa kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah shaum yang tak terasa kita sudah di hari yang ke-9. Semoga selama 8 hari shaum kita, ibadah qiyamul lail kita, sedekah kita, tadarus kita, dan amal-amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kita menuju derajat ketakwaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam materi kultum kali ini yang oleh rekan-rekan adik-adik kita remaja Ipmanupa Ikatan Pemuda Masjid Nurul Falah berinisiatif tetap menghidupkan suasana Ramadan di tengah keterbatasan, karena memang saat ini masjid-masjid hampir di seluruh dunia itu tertutup untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Sehingga memang agak menyedihkan memang ketika sholat tarawih hanya dihadiri oleh 3 orang, sholat fardu lainnya hanya juga 3 orang gitu kan. Masya Allah. Tetapi para pemuda ini sangat berinisiatif dan ingin tetap menghidupkan suasana Ramadan, diantaranya dengan menghadirkan video-video cuplikan-cuplikan ilmu-ilmu dari para guru-guru kita. Baik, kali ini kajian online kita akan menampilkan sebuah nasihat di mana kita akan mengetahui bagaimana cara meraih ataupun menggapai kesuksesan. Tentu saja sukses dunia akhirat. Dalam surat Al-Hajj ayat 77, silahkan jamaah sekalian boleh membuka Al-Qur'annya, membaca terjemahannya, atau bahkan mungkin membuka lebih dalam lagi tafsirnya. Surat Al-Hajj yaitu surat yang ke-22 ayat yang ke-77 dalam Al-Quran bisa ditemukan di halaman 341. Perkenankan saya sedikit membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman, maka kita harus merasa terpanggil karena kita beriman. Pernyataan keimanan ini memang harus diakui. Pernyataan keimanan ini bahkan oleh lisan harus diikrarkan, seraya dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Karena iman itu adalah rangkuman dari iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diikrarkan oleh lisan, bahkan bagi mereka yang sebelumnya tidak mengimani Allah dan Rasulnya perlu mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian hatinya membenarkan. Kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah, Allah menyeru orang beriman, yaitu kita semua. Apa yang ingin Allah sampaikan? Biasanya kalau Allah mengawali ayatnya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu diiringi dengan perintah. Maka hati kita harus mempersiapkan diri, mengucap labbaik, kami siap ya Allah dengan perintahmu. Dalam ayat ini ada 3 perintah. Yang pertama kata Allah, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Ruku dan sujud ini
hanya bisa didapatkan dalam amalan berupa sholat. Kita tidak menemukan amalan lainnya selain dalam sholat. Ruku bagian rukun sholat, sujud bagian rukun sholat. Bahkan ruku dan sujud adalah merupakan bentuk kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ruku dan sujud tidak diperkenankan kepada selain Allah. Maka dalam kalimat ini perintahnya jelas, irka'u wasjudu, yaitu salatlah engkau, dirikanlah nilai-nilai salat dalam kehidupanmu. Kita ketahui sebelum salat kita dituntut untuk suci badan, pakaian dan tempat. Artinya kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga kesucian dimanapun dan kapanpun, sekalipun kita sudah tidak sedang salat. Dalam sholat juga kita disiplin dengan waktunya, karena Allah catatkan waktunya dengan ketetapan dan ketentuan. Subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib dan isya juga ada masanya. Maka lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Irka'u wasjudu, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'budu rabbakum, sembahlah Allah satu-satunya. Dialah zat yang menciptakan kita, dialah zat yang memelihara kita, dialah zat yang memberikan rizki kepada kita, dialah zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka jadikanlah satu-satunya Allah sebagai ilah yang patut kita sembah dan patut kita ibadahi. Kita senantiasa berikrar manakala kita membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah pula kita hanya menyembah. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, hanya perintah menyembah Allah. Dan yang ketiga adalah waf'alul khaira, kerjakanlah amal-amal kebajikan. Kita mengenal ada hubungan vertikal hablum minallah dan ada hubungan horizontal sesama manusia, sesama makhluk Allah, yaitu hablum minan nas. Bahkan lebih jauh dengan itu, Islam mengatur bagaimana umatnya untuk berbuat baik kepada makhluk Allah berupa hewan dan tumbuhan, apalagi sesama manusia. Boleh jadi mungkin berbeda pilihan, berbeda agama, berbeda akidah, tetapi sebagai umat Islam, sebagai orang Islam justru harus menunjukkan cermin Islam yang rahmatan lil alamin dengan tetap berbuat baik kepada sesama manusia. Lihatlah sisi kemanusiaannya. Justru dengan itu boleh jadi mereka tertarik betapa Islam sangat memanusiakan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir ayat ini, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan semoga engkau beroleh kemenangan, beroleh kesuksesan. Kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah, apabila kita kemudian membaca maknanya dari belakang, kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau menang, kalau kalian mau mendapatkan keberuntungan, maka ada 3 amalan. Di antaranya berbuat kebajikan, menyembah Allah satu-satunya, dan kemudian istiqomah mendirikan sholat. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dengan taufik dan hidayahnya diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan ini. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah di hari ke-9 bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, semoga Engkau terima amal ibadah hamba kami. Semoga Engkau terima amal-amal ibadah kami, salat kami, saum kami, qiyamul lail kami, ruku kami, sujud kami, dan jadikanlah semua itu adalah sebagai langkah untuk menggapai dan menuju derajat ketakwaan. Demikianlah kultum kita di hari ke-9 bulan suci Ramadan ini. Semoga semua kita ada dalam keberkahan, tetap jaga kebersihan dalam kondisi seperti ini, dan sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih, mantap. Berapa tuh?